Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisbia Wahdah. Saya dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 di STAI Miftahul Huda Subang. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu N. Fitri Amalia MPDI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu judul makalah dari psikologi pendidikan, yaitu The Learner and the Peer Group atau konsep dasar siswa dalam kelompok teman sebayanya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari peer group atau teman sebaya, terus jenis-jenis kelompok teman sebaya, fungsi dari teman sebaya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi teman sebaya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian peer group atau teman sebaya. Pengertian teman sebaya atau peer group adalah sekelompok anak di mana ia sukses untuk berinteraksi di dalam kelompok tersebut. Teman sebaya atau individu akan merasakan kesamaan dengan salah satunya seperti kesamaan dalam bidang usia, kebutuhan, tujuan, komunikasi yang dapat membuat kelompok itu menjadi kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kelompok teman sebaya. Jenis-jenis kelompok teman sebaya itu ada dua, yaitu ada yang bersifat formal dan bersifat informal. Yang bersifat formal itu adalah sekelompok orang atau teman sebaya, di dalamnya itu terdapat bimbingan atau partisipasi dari orang yang lebih dewasa. Contohnya yaitu kegiatan kemahasiswaan, kepramukaan, perkumpulan karang taruna, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada yang bersifat informal. Yang bersifat informal itu adalah tidak ada bimbingan atau partisipasi dari orang yang lebih dewasa. Jadi terserah anak tersebut mau melakukan kegiatan yang diminati atau aktivitas yang diminati. Contohnya permainan, geng, klub, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari teman sebaya. Fungsi dari teman sebaya itu adalah anak belajar bergaul dengan sesamanya. Anak mempelajari kebudayaan yang ada di masyarakat. Anak belajar patuh terhadap aturan yang ada di sosial atau di masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap sosial pada diri anak tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan teman sebaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan teman sebaya itu ada 5. Yang pertama, kesamaan. Yang kedua, situasi. Yang ketiga, keakraban. Yang keempat, ukuran kelompok. Dan yang terakhir atau yang kelima, perkembangan kognitif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kesamaan. Contohnya, apabila anak memiliki kesamaan dalam bidang usia, maka akan memiliki kesamaan juga dalam topik pembicaraan serta aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu situasi. Situasi menjadi peran utama dalam menentukan permainan yang akan mereka mainkan. Contohnya, apabila anak tersebut berada di ruang terbuka atau lapangan, mereka akan melakukan kegiatan atau permainan kooperatif atau bebas melakukan kegiatan apapun. Yang ketiga yaitu keakraban. Contoh, apabila ada anak yang bermain dengan temannya yang kurang akrab, mereka akan merasakan canggung. Dan yang keempat yaitu ukuran kelompok. Ukuran kelompok dalam teman sebaya adalah salah satu peran utama. Jumlah anak yang saling berinteraksi mempengaruhi hubungan teman sebaya. Semakin banyak anak melakukan kegiatan dalam kelompok tersebut, maka akan kurang fokus. Dan yang terakhir yaitu adalah perkembangan kognitif. Semakin baik kemampuan kognitif atau berpikir anak tersebut, maka akan semakin pandai seorang anak dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak lainnya atau teman sebaya yang lainnya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu judul makalah dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang judulnya The Learner and the Peer Group atau konsep dasar seorang siswa dalam kelompok sebayanya.
Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.